Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya mau ngasih info tentang update sepeda saya yang sekarang sudah ada beberapa perubahan. Coba apa aja yang berubah? Coba tebak. Cuma sedikit sih. Yang paling kelihatan di sini bannya. Bannya saya kan waktu itu mengganti dengan Continental ya, Race King yang untuk XC yang besar. Nah, ternyata saya berubah pikiran lagi. Ternyata konsep hybrid tetap lebih enak dipakai. Jadi lebih ringan, terutama untuk di jalan raya. Makanya saya mengganti lagi bannya dengan untuk yang di jalan raya. Saat ini saya menggunakan ban produk dari Maxxis Detonator dengan ukuran 27,5 kali 1,5. Yang waktu di review awal, waktu itu saya pakai ban CST ya. Ternyata jauh, lumayan perbedaannya dengan Maxxis Detonator ini. Ini lebih soft ya, lebih enak untuk dipakainya. Sama yang belakang juga ukurannya sama, 275 kali 1,5. Selain ban, saya juga mengganti sadelnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini sadelnya sangat ramping sekali. Ini mereknya apa ya? Seals Italia. Nggak tahu, kurang begitu terkenal, tapi saya suka bentuknya. Bisa dilihat, sangat ramping. Warnanya juga matching dengan sepedanya. Terus kalau di bagian depan, di handlebar ada yang berubah ya. Sedikit sih perubahannya untuk di bagian depan, yaitu saya mengganti ini dengan tipe spon ya, tipe spon. Jadi lebih enak untuk digenggam kan menurut saya. Tergantung selera sih. Ada yang suka pakai karet, ada yang suka juga pakai spon. Kalau saya sih lebih enak pakai spon ya. Terus apalagi yang berubah? Nggak ada lagi sih, paling ini ya yang saya mau share ke kalian itu penggunaan single chainring di depan. Ini saya ganti dengan merek Z-Race. Ininya 34T matanya, jumlah matanya. Otomatis kelihatannya sepeda ini jadi lebih clear ya, lebih clean. Di handlebar juga terlihat lebih clear. Di sini tanpa shifter di sebelah kiri, jadi shifternya hanya di sebelah kanan saja untuk RD. Masih menggunakan Diore, ini saya nggak ganti untuk ininya, untuk gear setnya masih menggunakan Diore, tetap sama. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya ganti jadi single chainring ya. Single chainring itu ada beberapa kelebihan, ada juga beberapa kekurangan, tergantung kebutuhan. Kalau saya sih untuk sekarang rata-rata pemakaian sepedanya di jalan raya. Udah jarang banget main tanah atau main ke trek yang agak kasar. Jadi di jalan raya dan jalan beraspal. Jadi yang nanjak-nanjak juga sekarang sudah agak kurang. Jadi memang kebanyakan di trek datar dan jalan aspal. Makanya saya ganti dengan single chainring.
Kelebihannya mungkin jadi terlihat lebih clean ya, lebih lebih bersih. Terus lebih kekinian juga karena sepeda-sepeda pabrikan sekarang mengeluarkannya untuk depannya itu single chainring gitu. Kekurangannya mungkin kalau di jalan raya jadi nggak bisa terlalu ngebut ya, karena ya jumlah jumlah ininya juga turun. Untuk standarnya untuk Diore ini 36T, ini saya turunkan menjadi 32T. Jadi untuk speed pasti ngaruh. Untuk uphill juga untuk tanjak pasti agak sedikit berat ya, karena yang paling bawah yang kecilnya itu untuk Diore standarnya 26, sekarang jadi 34. Jadi pasti ngaruh. Nah itu sih kekurangannya, tapi kalau dibalik kekurangannya itu ya ada kelebihannya juga gitu. Kita juga nggak terlalu bingung ini mau ngatur posisi gear seperti apa, depan dan belakang kombinasinya gitu. Nah kalau single kan kita tinggal ngatur uh, yang sebelah kanan aja, untuk belakang aja gitu. Gitu. Ini saya beli di Bukalapak. Harganya cukup murah, cuman 120.000 untuk chainring ini. Dikirim pakai Gojek, ongkos kirimnya cuman 12.000 atau 15.000, saya lupa. Jadi sekitar 135.000 saya keluarin ini biayanya. Saya bongkar sendiri, saya pasang sendiri. Kebetulan hanya membutuhkan kunci L saja. Sama kunci ini sih, kunci crank yang di sini. Nah, ini hanya membongkar baut ini, terus si cranknya dibongkar, lalu bongkar juga si chainring bawahnya diganti. Untuk bautnya bisa masih menggunakan baut bawaan dari si chainring sebelumnya. Ada yang perlu diperhatikan untuk penggantian chainring ini harus matching ya, ukuran BCD-nya. BCD itu apa? Bolt circle diameter. Jadi ukuran antar baut kesininya. Gitu. Ini asimetris, ada juga yang simetris lubangnya. Kalau Diore M6000 ini kebetulan asimetris dan ukuran BCD-nya 96. Beda-beda ukurannya. Jadi teman-teman harus ngukur dulu sebelum mengganti chainring ini. Teman-teman bisa lihat penampilannya jadi lebih clean. Yang bagi teman-teman yang suka tampilan sepeda lebih clean atau lebih rapih, bisa sih ngikutin ini, dan ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman untuk upgrade di sisi gear setnya. Itu sih yang mau saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang punya persamaan dengan saya, yaitu hobi di jalan datar atau di jalan aspal yang nggak terlalu nanjak-nanjak seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Oh iya, saya minta saran kan teman-teman. Saya lagi ngincer Sally nih di budget 6 jutaan. Kira-kira apa yang bagus ya? Coba tulis saran kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa diklik dan di-share video ini. Untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe biar saya bisa bikin video seperti ini lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.